3 detik pertama Iya. itu kita harus bikin hook yang luar biasa, yang menarik gitu ya buat penonton gitu ya, terutama TikTok dan Instagram. Dan itu juga harus yang relevan. Nah di hook 3 detik itu orang tuh bakal nonton sampai akhir. Waktu itu sampai 500.000 views dari situ. 3 detik itu menentukan ya? 3 detik itu menentukan banget. Orang bilang kalau misalnya jadi budak korporat gitu-gitu aja. Padahal sebenarnya justru dengan jadi budak korporat ya atau bekerja di korporat, justru kita harus ngambil keuntungan dari bekerja di perusahaan tersebut. Kadang perusahaan itu lebih ngelihat ke branding kita di sosial media gitu dibanding misalkan kamu pernah kerja nih di perusahaan ini, apa impactnya? Nah di sosial media kamu juga sama nggak gitu? Mereka lebih suka kalau keduanya balance. Nah, Siva, kalau bicara soal personal branding kita udah, juga content creation sudah, mungkin tentang storytelling. Ya, apa sih rahasianya untuk satu hal yang biasa dibuat jadi luar biasa dengan storytelling dan dibungkus mungkin hanya dalam video 1,5 menit? Boleh nggak cerita tips-tipsnya? Oke, boleh Pak. Untuk misalkan kita mau storytelling ya, ini sebenarnya ada 2 metode kan. Yang pertama kalau misalnya kita mau pakai footage aja, terus kita nge-voice over, itu bisa storytelling pakai itu juga gitu. Ada juga kita ngomong langsung depan kamera, gitu, storytelling lah di situ. Jadi ada 2 metode. Nah untuk metode yang pertama, kalau misalnya kita pakai footage aja bukan muka kita. Iya, bukan muka kita. Harus yang relevan dengan materi yang kita sampaikan itu minimal 3 detik. 3 detik pertama itu kita harus bikin hook yang luar biasa, yang menarik gitu ya buat penonton gitu ya, terutama TikTok dan Instagram. Dan itu juga harus yang relevan gitu. Sebagai contoh kalau misalkan kita mau nge-review CV, otomatis kita harus megang si CV-nya itu. Misalnya tips CV gitu, terus kayak atau nampilin dari CV kita gitu. Atau waktu itu saya pernah buat konten di pribadi ya. Kalau saya pribadi saya ngebuat konten tentang gimana cara kerja freelancer. Nah di 3 detik pertama itu saya saya nampilin saya lagi di Thailand. Betul, waktu itu saya nampilin lagi di Sleeping Buddha. Terus hooknya sendiri saya nge-voice over misalkan dari kerja freelancer bisa ke luar negeri loh. Menarik banget. Nah dari situ orang langsung penasaran gitu kan. Kok bisa sih gitu ya, bekerja gitu bisa ke luar negeri cuma dari freelancer. Nah di hook 3 detik itu orang tuh bakal nonton sampai akhir. Waktu itu sampai 500.000 views dari situ. 3 detik itu menentukan ya? 3 detik itu menentukan banget. Gitu. Nah itu kalau misalkan dari sisi yang storytelling ya, maksudnya yang footage aja. Nah kalau misalkan yang kita ngomong di depan kamera itu juga judul harus ada di 3 detik pertama. Misalkan review CV oleh HC PT Sisi, itu kalau misalnya saya gitu. Jadi dibuat dulu nih, tujuannya apa sih dia nge-review ini gitu. Nah dari yang 2 itu, mana yang paling banyak engagementnya? Yang paling banyak itu engagement yang footage. Footage? Gitu, betul. Jadi yang gak ada muka? Gak ada muka. Kok bisa gitu ya? Itu juga Pak. Saya coba riset nih beberapa bulan terakhir. Saya coba riset bikin konten yang storytelling footage aja sama yang depan kamera. Ternyata orang lebih suka yang tanpa muka kita, alias kita nggak ngomong gitu ya. Jadi storytelling aja gitu, voice over. Gitu. Jadi kayak misalkan saya lagi kerja nih, terus kayak saya nge-voice over misalkan kerja freelancer dapat penghasilan jutaan per bulan, gitu. Jadi cuma dari voice over aja. Dan ternyata itu malah lebih simple. Wah benar banget ya. Itu yang rame ternyata, lebih ke arah footage. Dan penemuan saya terbaru saat ini adalah waktu di Reels Instagram. Orang itu lebih banyak suka video yang dia itu ngasih CTA, call to action yang di video itu baca di caption. Sebagai contoh, saya kemarin bikin tentang cara mudah diterima magang. Jadi saya cuma pegang kamera gitu kan, terus saya say hi gitu kan, lagi kerja gitu ya. Terus pakai seragam kantor gitu, terus saya say hi. Di atasnya tulisannya tips
gampang diterima magang. Oke. Nah setelah itu saya ngambil footage gedung-gedung tinggi, saya footage tuh dari kantor kan kelihatan gedung tinggi kan. Itu saya videoin, terus di scene kedua itu jadi saya cuma ada 2 scene. Di scene yang pertama tips diterima magang. Bener. Yang ada muka saya gitu kan, cuma saya say aja. Terus yang kedua itu saya ngevideoin gedung tinggi, tapi ada CTA baca selengkapnya di caption. Itu justru itu bagus rame banget. Pak. Rame ya? Iya. Itu kalau nggak salah udah sampai 195.000 di Instagram baru banget. Baru di Instagram ya? Iya. Baru di tipsnya tuh dijeberin di caption? Iya. Wah. Itu video cuma 10 detik Pak. 10 detik? Iya 10 detik cuma ada 2 scene. Yang tadi ya, scene 1, scene 2. Nggak ada voice over, cuma lagu aja. Pakai lagu yang tren. Gitu. Terus saya coba masukin gitu. Jadi cuma tambahin musik, video, sama ketik deh. Udah nggak perlu voice over. Itu lebih rame kalau di Instagram. Wah, itu tips bagus banget. Betul. Ya. Dan itu ternyata viewsnya lebih banyak dibandingkan saya yang storytelling footage sama yang ngomong depan kamera. Lebih banyak itu. Lebih banyak itu. Yang tadi. Dan gak perlu lama-lama, tapi pesannya juga tersampaikan di caption. Betul, di captionnya. Wah, menarik Entah banget. kenapa ya, saya juga bingung. Ya. Kamu memang suka bereksperimen ya? Iya, berbagai suka nyoba konten ya? Mana yang lebih menarik gitu. Jadi beberapa konten yang mirip, tapi pendekatannya beda. Lihat mana yang mana yang oke, gitu. Wah, keren banget. Boleh nggak nanya lagi soal, di bio itu kan sering kita tulis tentang siapa kita, terus ada link. Itu ngaruh gak sih? Oke Pak, kalau menurut saya ngaruh Pak. Terutama di bio ya. Kalau misalkan di deskripsi ya, di Instagram, di bio Instagram ataupun TikTok. Sebagai contoh, kalau misalkan orang yang kenal saya itu lebih ingat soal branding saya mahasiswa ambis. Jadi di Instagram saya ada tulisan Nur Syifa, terus ada garis berdiri ya, terus habis gitu mahasiswa ambis. Nge-brandingnya itu. Di TikTok, Instagram. Jadi itu yang lebih ingat saya tuh itu. Personal branding. Gitu. Mau kenal mahasiswa ambis nih di UNJ nih ada Nur Syifa. Dan kalau misalkan orang abis nonton video, mereka itu kan ngelihat nama kita atau siapa kan. Jadi pas dilihat Nur Syifa mahasiswa ambis, oh dia brandingnya ini, berarti sesuai dengan videonya gitu Pak. Dari situ mereka langsung ngelihat ke profil kita. Kan kalau video TikTok kan FYP ya, nggak kelihatan kan profilnya kita apa. Nah yang pertama mereka lihat duluan adalah namanya dulu. Nah kalau misalkan nama kita cuma Nur Syifa Nadia Stuti, nggak bisa. Nggak menarik. Justru harus ada tambahannya, embellan di belakangnya. Mahasiswa ambis. Setelah itu baru ngelihat kan, oh mereka nih suka bikin konten kali ya tentang mahasiswa ambis. Terus akhirnya mereka klik, lihatlah profil saya, mereka follow. Oh gitu caranya. Itu yang pertama. Dari segi nama aja ya udah diperhatikan. Terus yang kedua bio juga. Ya. Jadi mahasiswa ambis kan sebenarnya nggak menggambarkan banyak hal kan. Nah tambahinlah di deskripsinya sebagai contoh speaker, duta UNJ, mawapres UNJ. Nah itu semua dimasukin ke dalam si profile di bawahnya, di bawahnya. Jadi nama bawahnya langsung branding yang lain tuh apa? Speaker. Terus tambahin link. Kalau misalnya mau kerja sama, nah itu lewat link. Lewat link itu. Kan kadang ada yang mau endorsement kan, atau kerja sama ngajak saya jadi pembicara, ngundang. Akhirnya mereka ngelihat link itu. Biasa kamu taruh Google Form atau email? Kalau saya langsung ngasih portofolio. Portofolio sosial media gitu. Karena kalau misalkan dari endorsement ya, kalau pihak perusahaan yang mau kerja sama, mereka itu ngelihat dulu dari pengikutnya itu kayak apa. Karena kan pasti perusahaan sama kita tuh punya dua pasar yang berbeda kan. Audiensnya beda. Jadi mereka itu nyari yang audiensnya serupa sama mereka. Gitu. Jadi gunanya saya naruh portofolio itu linknya yaitu supaya si perusahaan ngelihat nih, oh nih sama nih ternyata sama pasar kita tuh seperti ini. Dari portfolio tuh ketahuan ya? Iya, betul. Jadi saya taruh portfolio mengenai impresi Instagram saya gitu, followersnya. Terus kayak pengikutnya tuh dari kota mana aja gitu. Nah itu ditambahin tuh, masukin semuanya. Terus kayak kalau misalnya mereka kerja sama, ada WhatsApp saya taruh di situ. Ada WhatsApp saya? Gak apa-apa tuh di kontak-kontak? Nah, saya bikin dua WhatsApp. Satu gitu. Admin, satu saya. Adminnya saya sendiri. Gitu. Jadi
kadang ada orang kayak iseng kayak yang WhatsApp saya, tapi udah biarin aja, udahlah gitu. Tinggal di blok ya, atau report ya. Oh bukan WA pribadi saya ini, gitu. Kalau WA pribadi kan bahaya kalau misalkan buat kerjaan. Kayak gitu sih Pak, kalau misalkan dari bio. Terus kadang tuh ada perusahaan yang mau naruh link mereka. Iya. Kayak misalkan dari kita lulus, dari Ruang Guru, Glints, nah itu mereka tuh pengen banyak orang yang ngedownload aplikasi mereka kan. Iya. Nah mereka naruh linknya itu di bio saya. Di bio kamu di ditaruh? Bio. Dan bio itu ada rate ya Pak. Oh gitu? Untuk naruh di situ ada rate-nya? Keren banget. Naruh link di bio berapa saya itu sekitar 20.000 per minggu. Oh ya? Iya. Wah. 20.000 per minggu. Jadi kalau mereka mau kerja sama, mau taruh link di bio, ya udah dikalikan aja mau berapa minggu. Gitu. Wah asik ya. Bisa jadi uang juga itu bio. Wah keren banget. Iya. Gitu. Oh jadi banyak banget peluang ya. Bener. Untuk digital marketing, personal branding ini ya. Keren banget Siva ya. Wah luar biasa. Wah menarik banget. Boleh 2 pertanyaan terakhir nih? Boleh Pak. Iya. Siva, jadi setelah dirimu menggeluti selama kurang lebih 7-8 bulan ini ya, intens ya. Benar. Kira-kira apalagi nih skills yang kamu pengen lakukan? Atau kamu sudah berpikir misalkan mempunyai tim atau sesuatu yang kamu pikirkan ke depannya untuk memperbesar peluang ini? Kalau misalkan saya sih untuk yang pertama saya pengen lebih mendalami ilmu dulu nih Pak. Oke. Karena kalau marketing kan udah ya. Saya pengen ke arah HR. HR? Iya betul. Karena kebanyakan dari konten-konten saya yang tentang karir, mereka lebih suka tentang kayak tips CV, interview, gitu-gitu. Ibaratnya kalau misalkan di BUMN kan ada Vina Mulyana ya. Vina Mulyana. Iya, itu konten creator TikTok yang nge-share tentang HR lah gitu. Ya, Vina Mulyana keren banget. Iya benar. Nah saya pengen ngikutin jejaknya beliau. Suatu saat nanti ketemu sama Vina ya. Udah pernah ketemu? Belum. Nanti pasti ketemu ya. Amin deh Pak. Jadi pengen ke arah HR nih gitu kan. Setelah di marketing, employer branding itu kan lebih ke arah HR kan. Jadi pengen mendalami di HR-nya itu gitu. Terutama di sosial medianya gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan orang bilang kalau misalnya jadi budak korporat gitu-gitu aja. Padahal sebenarnya justru dengan jadi budak korporat ya atau bekerja di korporat justru kita harus ngambil keuntungan dari bekerja di perusahaan tersebut. Oh gitu ya? Gitu. Wah bener banget sebagai itu. contoh kita bekerja apa nih? Ngeriset atau apa? Kita sharing aja ilmu kita. Jangan di-keep sendiri ya? Di sosial media asalkan bukan privasi perusahaan ya gitu. Betul. Dan itu nggak masalah gitu. Karena apa titel kita, istilah kita bekerja misalkan sebagai apa ya di perusahaan tersebut sebagai HR di perusahaan. Orang makin banyak yang percaya sama kita. Oh iya dia benar HR kok di perusahaan ini gitu. Jadi itu yang penting sih menurut saya gitu. Jadi kedepannya meskipun saya bekerja nantinya gitu ya di perusahaan full time, tapi saya tetap mau mengembangkan sosial media saya juga. Beriringan berdua, otomatis harus butuh tim juga ya. Betul, gitu. Keren banget. Tim dan juga lebih ke arah kalau misalkan nge-branding, itu kan di TikTok ya. Kalau di Instagram saya sedang mengikuti seleksi duta juga. Jadi buat nambah branding saya lagi. Wah, duta apa lagi nih? Duta Inspirasi Indonesia sekarang lagi seleksi. Semoga sukses. Amin gitu. Keren banget sih Jadi dari branding itu, sebenarnya kalau misalkan kita jadi content creator, yang penting itu adalah mengenai brandingnya. Contoh kayak Mawapres UNJ, Duta UNJ, semakin banyak nama kita, istilah brandingnya, maka semakin mahal juga rate-nya gitu. Kalau di bisnis ya gitu. Jadi kamu fokus di situ ya? Iya. Dan title kamu di UNJ kamu taruh di betul, ditaruh di profile Instagram. Begitu juga title di perusahaan? Benar, betul di perusahaan juga. Dan perusahaan juga happy ya? Iya. Karena itu membantu branding mereka. Benar. Ini keren banget sih. Justru malah kayak perusahaan saya tuh di divisi saya tuh dikenal baik banget gitu. Gitu ya? Kayak misalkan saya pernah suatu waktu Mawapres waktu itu ya, saya datang ke perusahaan tuh jam 4 Pak. Jam 4 sore, pulang tuh jam 5 sore Pak. Tapi mereka memperbolehkan, nggak apa-apa asalkan ketika saya ke kantor buat take konten ya udah nggak masalah mereka. Gitu. Dan juga ketika si perusahaan ini pengen nge-share lowongan, cuman kan kalau misalkan di konten di akunnya mereka itu pasti ada langkah-langkah yang cukup banyak kan. Terutama kalau misalkan itu udah punya kalendernya, otomatis kita nggak bisa nambahin konten secara mendadak gitu. Harus di planning dulu segala macam.
Nah ya udah saya buat konten di Instagram saya sendiri, di TikTok saya sendiri. Oke, kamu share tentang lowongan pekerjaan mereka. Kamu share juga bahwa kamu di situ bekerja sebagai apa? Iya, betul. Dan istilah dari karyawan justru malah senang gitu, dari kepala divisi saya malah senang. Dan itu nggak perlu approval kayak konten perusahaan ya? Betul, biasa aja ya? Biasa aja. Iya. Gitu. Asalkan ya harus izin dulu kan. Kadang kan ada lowongan nih mereka itu udah ditutup dulu nih. Makanya saya coba konfirmasi dulu ya. Masih ada nggak lowongannya? Ya, masih ada nggak lowongannya, butuh orang nggak gitu. Kalau misalnya saya share boleh nggak nih? Oke boleh, ya udah lanjut aja gitu. Itu sih Pak. Wah keren banget, keren banget. Thank you Siva. Ini yang terakhir ya. Boleh nggak cerita tentang tips atau trik kepada rekan-rekan yang mahasiswa nih dan pengen punya side hustle, side gig, konten marketing atau hal-hal lain, apa yang harus dilakukan agar mereka bisa mengambil kesempatan-kesempatan itu? Oke, baik Pak. Kalau misalkan catatan saya ya, pesan buat mahasiswa yang mungkin baru maba atau baru semester berapa gitu ya. Coba buat ngambil setiap kesempatan yang ada dan keluar dari zona nyaman itu gitu. Kayak misalkan saya ketemu Paramore juga gak pernah nyangka gitu. Saya lagi kontak-kontakan sama Pak Suherman, Korprodi, ternyata ada yang butuh asisten dosen gitu kan. Nah itu sebenarnya kan gak nyangka kan gitu. Dan juga waktu itu saya ikut kursus tentang digital marketing. Karena istilahnya bingung kan kalau misalkan mahasiswa kan kadang jadwalnya gak nentu ya buat kuliah gitu kan. Sehari misalkan dari jam 8 sampai jam 4 kan gak kuliah full. Ada tuh yang kosong. Ya udah ketika kosong saya ngikut kursus. Ketika kosong ikut kursus? Kursusnya itu kan karena online ya. Misalkan kayak MySkill. Nah itu saya pakai tuh kursus. Jadi bisa kapan aja? Bisa kapan aja gitu. Kamu terus ambil kursus sampai sekarang? Iya betul, saya ambil kursus, saya pelajari lagi. Kan di sana tuh banyak ya, ada HR, digital marketing, nah itu saya ini. Jadi kamu ini mungkin dalam seminggu itu waktu kosongnya dikit dong ya? Benar. Iya benar, lebih banyak justru produktif. Itu sih. Mahasiswa ambis itu ya? Karena kalau misalkan kadang kalau gabut saya malah bingung Pak, nggak ngapa-ngapain. Gitu ya, malah ada yang salah gitu? Iya ada yang salah gitu. Jadi kalau misalkan jadi mahasiswa awal-awal harus banyak cari pengalaman lah ya gitu. Dari segi ilmu, nge-branding sosial media. Karena sekarang banyak orang tuh terutama dari Gen Z tuh nge-branding diri dia di media sosial. Karena itu penting banget ketika kita nyari magang, nyari kerja, itu penting. Itu penting, dilihat semua itu ya? Benar. Wow. Terutama kalau misalkan mau jadi content creator atau sosial media ya, di lingkup sosial media, portofolio itu penting. Kadang perusahaan itu lebih ngelihat ke branding kita di sosial media gitu dibanding misalkan kamu pernah kerja nih di perusahaan ini apa impactnya nah di sosial media kamu juga sama nggak gitu mereka lebih suka kalau keduanya balance gitu. Jadi bukan hanya bagus di perusahaan, tapi juga harus bisa mengembangkan personal branding. Personal brandingnya diri dia sendiri gitu. Luar biasa ya, tuntutan zaman sekarang itu gitu banyak, ya. Banyak ya, bukan cuma bisa kerja, tapi juga harus bisa memberikan satu point of view yang bagus tentang perusahaan dari diri kita. Ya? Dari diri kita itu harus ini banget. Dan ini juga cerita sih Pak dari mentor saya ya. Waktu itu yang ngelamar banyak jadi content creator Pak. Karena itu kan merupakan anak BUMN juga kan. Perusahaan BUMN. Jadi banyak banget nih yang coba apply. Cuman dari mentor dan atasan lebih milih saya. Karena katanya konten saya ini lebih orisinal, gak ngikutin banyak tren. Dan ternyata ada saingan saya juga ya, yang apply juga waktu itu. Dan mereka tuh lebih banyak ikut tren. Ada tren dance apa mereka ikut, itu kalau dance. Terus ada juga banyak dari mereka yang beauty influencer yang udah terkenal. Beauty influencer, make up gitu kan. Tapi mereka gak diterima gitu kan. Lebih suka saya. Alasannya karena saya itu sejalan dengan visi misi perusahaan. Saya nggak ngikut tren, nggak yang kayak joget-joget segala macam. Karena di perusahaan juga nggak boleh joget-joget kontennya. Jadi emang harus informatif, edukatif. Dan itu sejalan sama konten yang saya buat. Akhirnya dipilih lah saya buat kerja di situ. Gitu, keren banget. Jadi sejalan, satu visi, satu misi itu penting banget ya. Wah, jadi mulai dari sekarang teman-teman, pikirkan baik-baik tuh personal branding kalian ya di sosial media. Kalau ada yang bagus itu dikembangkan gitu ya. Jadi orang makin ingat kita siapa ya. Makasih banyak ya Siva untuk sharing insight-nya. Luar biasa banget kamu. Semangat terus, sukses terus. Amin. Semoga lulusnya lancar, kerjanya bagus, proyekannya bagus ya. Iya.
Jangan lupa bantu-bantu saya. Makasih banyak loh udah diundang ke sini. Ya semoga jadi orang juga seperti Bapak. Oh, dirimu udah keren banget. Thank you ya Siva. Ya, sama-sama. Thank you teman-teman Sobat Hive Intelligence untuk waktunya. Hari ini kita sudah mendengar banyak dari Nur Syifa, mahasiswa ambis yang suka berbagi ilmu. Dan semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu dan juga pengalaman Syifa ini yang bisa menjadi inspirasi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast Hive Intelligence selanjutnya. Bye-bye.